Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 27 Juli 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada Injil Markus pasal yang kelima. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bacaan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas kami sampai pada pagi hari ini. Biarlah semua apa yang boleh kami alami bersama dengan Tuhan, membawa pengenalan kami akan Tuhan terus ditambah-tambahkan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat memahami setiap apa yang kami baca dan renungkan. Serta Engkau yang menuntun kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak masa lalu dalam tradisi Yahudi, perempuan memang dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi. Dalam kondisi fisik yang sehat saja, seorang perempuan dianggap memiliki status yang lebih rendah dari kaum laki-laki. Apalagi jika diketahui bahwa ia sakit pendarahan, seperti kisah yang kita baca dalam kitab Injil Markus pasal 5 tadi. Ya, tidak hanya direndahkan, ia juga dianggap sebagai seorang yang najis, sehingga layak ia untuk dijauhi dan dikucilkan. Karena menurut mereka siapapun yang menyentuhnya pasti menjadi najis.
Namun hari ini kita belajar dari Injil Markus yang menuliskan bagaimana Yesus mendobrak tradisi Yahudi itu. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu sudah begitu menderita. Ia menderita bukan saja karena sakitnya, tetapi juga oleh karena penolakan orang-orang di sekitarnya terhadap kenajisannya. Perempuan itu ingin dibebaskan dari semua penderitaan itu. Dan satu-satunya cara adalah dengan segenap kekuatannya menerobos kerumunan banyak orang hanya demi menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Dan imannya pun terbukti. Ia tidak hanya disembuhkan dari penyakitnya, tetapi ia juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kepada orang-orang, Yesus menegaskan bahwa perempuan yang selama ini mereka anggap najis itu kini telah menjadi tahir, kini menjadi sembuh, ya. Tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk memandang rendah, najis, dan mengucilkan perempuan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dahulu kita adalah orang-orang yang demikian najis di hadapan Tuhan. Najis karena dosa-dosa kita. Kita menderita karena dosa. Kita demikian menjijikan dan layak untuk dibinasakan karena kejahatan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Namun seperti perempuan yang telah ditahirkan itu, kita hanya perlu iman untuk datang dan menyentuh Yesus. Iman yang meyakini bahwa hanya Yesus yang sanggup menjadikan kita tahir dan menyembuhkan derita kita karena dosa-dosa kita. Seburuk atau sehina apapun orang memandang kita, Yesus tetap menerima kita. Yesus membuka tangannya dan menerima kita apa adanya ketika kita datang kepadanya dengan segala kerendahan diri karena keberdosaan kita dan permohonan pengampunan atasnya. Dia telah memberikan hidupnya untuk menjadikan hidup kita menjadi tahir. Jangan sia-siakan kesempatan yang telah Tuhan sediakan. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan ditahirkan dari segala kenajisan dosa kita dan disucikan dalam segala kejahatan kita, sehingga kita berkenan kepadanya. Orang yang berkenan adalah orang yang telah disucikan, dan disucikan hanya melalui darah Yesus Kristus yang telah berkorban untuk membuat kita menjadi hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini berita yang menggembirakan. Kalau kita yang najis sesungguhnya yang layak dibuang, yang layak dibinasakan, tetapi kita diterima oleh Tuhan yang penuh kasih, diampuni dosanya. Yesus mengampuni dosa kita bukan sekedar ucapan, tetapi Dia harus menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Kayu salib, itulah jawabannya. Maka bersyukurlah kalau engkau percaya Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Engkau pasti akan dijamin kehidupannya, baik kehidupan yang akan datang di akhirat, terlebih juga di dalam dunia. Tuhan menuntun menyertai hidup kita dan memberikan kecukupan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Jangan sia-siakan waktu kita. Mari kita percaya pada Yesus. Yang belum percaya, percayalah. Yang sudah percaya, marilah kita hidup dalam ketaatan. Karena percaya adalah taat, sehingga hidup kita berkenan kepadanya. Biar firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami memancarkan terang Kristus yang sudah mengampuni kami, yang dulu najis dan ditahirkan. Bahkan kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menjadikan semangat untuk kami menjalani kehidupan. Baik semangat untuk hidup dalam ketaatan, maupun juga semangat untuk menjadi berkat, supaya sedapat mungkin banyak orang boleh kenal Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.